Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku siswa kelas 7. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan baik, sehat, dan tetap semangat untuk belajar di rumah. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia kelas 7 bersama saya Bu Ika. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar materi tentang teks prosedur. Pada video pembelajaran sebelumnya, kita telah belajar tentang ciri, tujuan, dan jenis-jenis teks prosedur. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang struktur dan aspek kebahasaan teks prosedur. Kompetensi dasar 3.6 menelaah struktur dan aspek kebahasaan teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat, dalam kurung cara memainkan alat musik atau tarian daerah, cara membuat kuliner khas daerah, dan lain-lain dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Tujuan pembelajaran. Setelah pembelajaran ini, peserta didik diharapkan mampu 1. Mendata pola penyajian tujuan, bahan dan alat, langkah-langkah, dan penutup teks prosedur. 2. Menelaah penggunaan bahasa dalam teks prosedur. Anak-anakku, tentu kalian masih ingat kan materi pada video pembelajaran sebelumnya? Ada yang bisa menjelaskan kembali apa sih pengertian dari teks prosedur itu? Iya, teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan untuk mencapai tujuan tertentu. Di dalam teks prosedur ini ada bagian-bagian yang saling berkaitan erat antara satu dengan yang lain. Bagian-bagian inilah yang dimaksud dengan struktur teks prosedur. Di dalam teks prosedur ada 4 struktur. Yang pertama, tujuan. Yang kedua, alat dan bahan. Yang ketiga, langkah-langkah. Dan yang keempat, penutup. Ciri bagian struktur tujuan yaitu berupa pengantar yang menyebutkan apa yang akan dilakukan atau dibuat, mencoba menangkap minat pembaca akan hal yang akan dilakukan. Perhatikan kutipan teks ini. Cara membuat bubur Manado. Menu sarapan super sehat dan kaya serat. Penambahan singkong dan ubi ungu selain untuk memperkaya warna dan gizinya, juga membuat tekstur bubur beras merah ini lebih pulen. Bagian ini merupakan bagian struktur tujuan, karena bagian ini berisi pengantar umum yang menyebutkan tentang pembuatan bubur Manado. Ciri bagian struktur alat dan bahan. Bagian ini untuk melengkapi prosedur dalam membuat sesuatu. Cirinya berisi alat dan bahan yang diperlukan. Terdapat perincian yang akurat tentang ukuran dan takaran. Perhatikan kutipan teks ini. Bahan-bahan: 400 gram nasi merah, 200 gram singkong, cuci, potong dadu, 200 gram ubi ungu, cuci, kupas, potong dadu, 2 batang sereh digeprek, 1 ikat kangkung, cuci, petik daunnya, rajang kasar, 1 ikat bayam, cuci, petik daunnya, 1 buah jagung manis dipipil, 1500 ml air. Sangat jelas ya. Bagian ini merupakan struktur bahan dan alat, karena bagian ini memerinci bahan dan alat yang digunakan dalam membuat bubur Manado. Ciri bagian struktur langkah-langkah. Yang pertama, berisi tahap-tahap kegiatan atau urutan kronologis baik dalam bentuk paragraf atau penomoran setiap tahap.
Yang kedua, berisi hal yang harus diperhatikan. Yang ketiga, berisi aturan yang harus diikuti. Perhatikan kutipan teks ini. 1. Didihkan air, masukkan berurutan nasi merah, singkong, ubi, jagung pipil, dan serai. Aduk sampai bubur mengental. 2. Tambahkan kangkung dan bayam, aduk beberapa saat, jangan sampai terlalu layu. 3. Angkat dan hidangkan panas, ditemani ikan asin dan kerupuk. Bagian ini merupakan struktur langkah-langkah, karena pada bagian ini berisi langkah-langkah membuat bubur Manado yang dijelaskan secara rinci per tahap. Ciri struktur penutup yaitu berupa simpulan, berupa pernyataan untuk memotivasi orang untuk melakukan, berupa komentar atau ucapan selamat menikmati. Perhatikan kutipan teks ini. Mudah, murah, dan sekaligus sehat. Sarapan sehat dengan menu makanan tradisional yang telah dikreasikan. Selamat mencoba. Bagian ini merupakan bagian struktur penutup, karena bagian ini berisi penegasan dan penekanan tentang keuntungan atau manfaat jika kita mengonsumsi bubur Manado, dan juga pada bagian ini terdapat ucapan selamat. Sampai di sini semoga kalian paham ya. Baik, lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu penggunaan bahasa pada teks prosedur. Yang pertama, penggunaan kalimat perintah. Yang kedua, penggunaan bentuk pasif. Yang ketiga, penggunaan kriteria atau batasan. Yang keempat, penggunaan kata keterangan cara, keterangan alat, dan keterangan tujuan. Yang kelima, menggunakan kalimat saran. Yang keenam, menggunakan kata penghubung, pelesapan, dan kata acuan. Yang ketujuh, menggunakan akhiran i dan akhiran kan. Perhatikan contoh penggunaan aspek kebahasaan teks prosedur berikut ini. Yang pertama, menggunakan kalimat perintah. Contohnya, posisikan tubuh sejajar dengan monitor. Kata posisikan di sini merupakan penanda bahwa kalimat ini adalah kalimat perintah. Yang kedua, menggunakan bentuk pasif. Penggunaan bentuk pasif dalam teks prosedur biasanya untuk memberi saran tambahan atau peringatan supaya tidak terjadi kesalahan fatal atau membahayakan. Contohnya, tombol keyboard sebaiknya ditekan dengan lembut. Kata sebaiknya ditekan merupakan penanda bahwa kalimat ini adalah bentuk pasif. Yang ketiga, menggunakan kriteria atau batasan. Teks prosedur dibuat agar orang bisa melakukan seperti apa yang ditulis. Oleh karena itu, kalimat pada teks prosedur harus dirinci dan jelas batasannya. Contohnya, kalimat tanpa batasan, angkat kaki kanan. Contoh kalimat dengan batasan, angkat kaki kanan setinggi lutut. Setinggi lutut di sini merupakan contoh penggunaan kriteria batasan. Dengan demikian, kalimat yang menggunakan batasan ini akan membuat pembaca benar-benar bisa melakukan seperti apa yang diinginkan oleh penulis. Selanjutnya, aspek kebahasaan yang keempat yaitu menggunakan kata keterangan cara, keterangan alat, dan keterangan tujuan. Contoh keterangan cara, talikan rafia dengan cara menyilang. Contoh keterangan alat, lukis kain dengan menggunakan canting. Contoh keterangan tujuan, malam jangan terlalu panas agar tidak merusak kain. Aspek penggunaan bahasa yang kelima yaitu menggunakan kalimat saran atau larangan.
Teks prosedur memandu pembaca agar selamat, aman, dan dapat mencapai hasil maksimal. Oleh karena itu, bahasa teks prosedur juga menggunakan saran, keharusan, dan larangan. Contohnya, jika kamu tidak melakukannya secara perlahan, maka akan membahayakan otot leher. Selanjutnya, menggunakan kata penghubung dan pelesapan. Langkah dalam panduan dapat dihubungkan dengan ungkapan seperti kemudian, sekarang, berikutnya, setelah ini. Pelesapan adalah penghilang bagian tertentu yang sama dan sudah disebutkan sebelumnya. Contohnya, aduk terus dalam kurung tepung dan santan yang dimasak hingga mengental dan berwarna kecoklatan. Bagian kalimat yang ada dalam kurung ini merupakan bagian yang dilesapkan atau dihilangkan. Aspek kebahasaan yang terakhir yaitu menggunakan akhiran i dan akhiran kan. Akhiran i dipakai jika objek dalam kalimat tidak bergerak. Akhiran kan dipakai jika objek dalam kalimat bergerak. Contoh, lumuri loyang dengan mentega. Lumurkan mentega pada loyang. Itulah tadi penjelasan materi tentang struktur dan aspek kebahasaan teks prosedur. Semoga anak-anakku paham materi ini secara keseluruhan. Selanjutnya, perhatikan contoh soal berikut ini. Untuk memperdalam pemahaman kalian tentang teks prosedur, perhatikan soal latihan berikut ini. Perhatikan kutipan teks prosedur berikut ini. 1. Pertama-tama remas mie instan 2-3 kali remas lalu rebus. 2. Tiriskan mie lalu campurkan dengan 2 butir telur yang telah dibumbui. 3. Panaskan minyak lalu goreng mie hingga kecoklatan. 4. Omelet mie telah siap dihidangkan. Kutipan teks tersebut terdapat dalam struktur teks bagian A. Penutup, B. Alat dan bahan, C. Tujuan, D. Langkah-langkah. Nah, jawaban yang benar adalah D. Langkah-langkah. Perhatikan kutipan teks cara mencuci tangan dengan baik dan benar di bawah ini. Setiap orang harus memperhatikan dan menjaga kebersihan, baik kebersihan lingkungan maupun kebersihan diri sendiri. Menjaga kesehatan ternyata tidaklah sulit. Kita bisa melakukannya dengan kegiatan sederhana yaitu mencuci tangan. Apakah kamu sudah mengetahui cara mencuci tangan yang baik dan benar? Berikut ini akan dipaparkan cara mencuci tangan yang baik dan benar. Kutipan teks tersebut terdapat dalam struktur teks bagian A. Langkah-langkah, B. Penutup, C. Tujuan, D. Simpulan. Nah, jawaban yang benar adalah C. Tujuan. Petunjuk pembuatan kue bolu. 1. Sediakan bahan untuk membuat kue. 2. Kemudian masukkan gula dan telur sedikit demi sedikit. 3. Terakhir, tepung terigu dan mentega dimasukkan kemudian diaduk hingga rata. 4. Anda sebaiknya mencampurkan mentega yang sudah cair. 5. Masukkan adonan ke dalam cetakan dan panggang selama 15 menit. 6. Setelah matang, kue siap untuk disajikan. Teks prosedur di atas yang menggunakan kalimat saran adalah D. Anda sebaiknya mencampurkan mentega yang sudah cair. Pernyataan di bawah ini yang merupakan keterangan cara: A. Cucilah sayur dengan bersih. B. Kupas dengan pisau tajam. C. Masukkan garam dengan gula. D. Nyalakan kompor dengan korek api. Jawaban yang benar adalah A. Cucilah sayur dengan bersih. Kalimat yang mengandung unsur kebahasaan menunjukkan batasan adalah
A. Langkahkan kaki kanan 2 kali. B. Masukkan santan ke dalam adonan. C. Gosoklah telapak tangan secara perlahan. D. Lukis kain dengan menggunakan canting. Jawaban yang benar adalah A. Langkahkan kaki kanan 2 kali. Nah, selanjutnya anak-anakku, kerjakanlah tugas berikut ini. 1. Carilah teks prosedur pada berbagai media massa atau media sosial. Kemudian, tentukan struktur teks prosedur tersebut dan telaah penggunaan aspek kebahasaan yang terdapat dalam teks prosedur tersebut. Demikian pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan patuhi protokol kesehatan penanganan virus corona di Indonesia. Senantiasa berdoa semoga pandemi ini segera berakhir. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.